Hey guys, happy weekend. This weekend is still an Easter Rally Service. Jadi masih dalam minggu rally Paskah kita. Dan hanya di Eco Generation kamu merayakan Paskah 2 kali setahun. No, I'm joking. So, hey, kalau teman-teman nonton hari ini adalah Sabtu, maka besok Minggu, tanggal 24 April, jam 10 pagi, di ruangan Eco Hall tercinta kita akan sama-sama merayakan ibadah Paskah secara onsite. Ajak semua teman kamu, ajak semua bestie kamu, ajak semua ayang kamu, ajak bestie rasa ayang, ajak ayang rasa bestie, pokoknya ajak semuanya, oke? Hey, sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berterima kasih karena setiap dosa-dosa kita telah diampuni dan sebagai perayaan kemenangan bagi kita semuanya. Sama-sama kita berjumpa besok Minggu, tanggal 24 April, jam 10 pagi di ruangan Eko kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Kau urapi kami, Kau lawat kami Tuhan. Roh Kudus pimpin kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sekali lagi kita katakan lagu ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Lebih sungguh lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Dan ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
tempat ini Bapa. Oh, sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Oh, kami mau menyembah-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Jamalah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, hanya segala pujian, seluruh hidupku
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom Eko Youth, bagaimana kabar kalian semua? Aku berdoa kalian dalam keadaan yang baik, diberkati oleh Tuhan. Dan pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya adalah Jeremy Jason. Saya adalah NDC Youth Director dan Next Gen Pastor di dalam gereja saya, yaitu Nafiri Discipleship Church. That's all about me. I'm 27 years old this year. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Kenneth yang sudah mengundang saya untuk bisa berkhotbah di Eco Generation, sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya. Saya ingin berterima kasih kepada Pastor Kenneth dan seluruh tim di bawahnya. Thank you Pastor. Dan saya diberikan sebuah tema yang luar biasa hari ini, yaitu Christ is enough. Yesus itu enough. Pribadinya, karyanya itu enough bagi kita. Tetapi sebelum itu, mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami pada hari ini boleh beribadah walaupun secara online. Dimanapun kami berada, biar berkat Tuhan, urapan Tuhan menyertai setiap kami di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Dan sebentar kami juga rindu Bapa untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan supaya boleh menyampaikan firman dengan baik. Urapi setiap kami supaya kami juga boleh menjadi pendengar yang baik dan boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, tanpa panjang lebar langsung aja kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dan berbicara mengenai Christ is enough. Apa sih yang dimaksud dengan Christ is enough? Yesus itu cukup bagi kita. Kita sering mendengar sebuah lagu yang berjudul Christ is enough dari Hillsong, dan kita juga mungkin menyanyikannya. Kita suka sama lagunya. Salah satu lagu favorit saya juga ya. Kita angkat tangan, kita ngomong Christ is enough for me. Christ is enough for me. Kita ngomong apa habis itu? Everything I need is in you. Everything I need. Ketika kita ngomong Yesus engkau cukup, Christ you are enough, kita harus bisa untuk mengelaborate. Kita harus bisa untuk breakdown apa yang dimaksud dengan Christ is enough. Apa ketika kita deklarasikan Yesus kau cukup, apa maksudnya? Apa definisinya? Dan hari ini kita akan elaborate, kita akan breakdown yang dimaksud dengan Christ is enough itu apa. Are you guys ready? Hari ini ada beberapa poin yang aku mau sampaikan kepada kalian semua. Poin yang pertama, ketika kita ngomong Christ is enough, yang dimaksud adalah Yesus itu cukup untuk menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Ketika kita deklarasi Yesus you are enough, artinya Yesus itu cukup untuk menyelamatkan kita. Pribadinya cukup untuk menyelamatkan kita.
karya salibnya yang kita imani dalam Jumat Agung kemarin dan dalam Paskah kebangkitannya itu cukup untuk menyelamatkan kita. Ya. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-14 dikatakan guys, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Garis bawahi, oleh satu korban saja. Artinya apa? Korban Yesus itu cukup untuk kita semua, menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan, yaitu you and me, kita semua. Dan ini adalah esensi yang sangat penting dalam iman kita sebagai orang Kristen. Ketika kita bilang Christ is enough, Yesus itu cukup untuk menyelamatkan kita. Karya salibnya itu cukup untuk menyelamatkan kita. Dan ketika kita bilang Yesus cukup untuk menyelamatkan kita, Christ is enough, kita mengimani apa yang ia sudah kerjakan di atas kayu salib untuk kita. Dan guys, FYI, for your info ya, kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengerjakan keselamatan kita. Kenapa? Karena kita adalah manusia berdosa. Tapi Yesus, ketika Yesus berinkarnasi, ya, menjadi manusia, 100% manusia, 100% Tuhan, bisa merasakan sakit, bisa merasakan marah, bisa merasakan sedih, bisa merasakan kecewa, tetapi apa yang Alkitab katakan, dia tidak berdosa. Berangkatnya aja juga dia tidak berdosa. Karena itu satu hal yang perlu kita pelajari, yang kita tekankan dan sangat esensial dalam iman kekristenan kita, kalau Yesus pribadinya, karyanya cukup untuk menyelamatkan kita. Dari apa? Dari maut, dari dosa. Darahnya yang tercurah itu mengampuni setiap dosa kita. Dosa masa lalu kita, sekarang dan masa depan kita. Yesus cukup untuk menyelamatkan kita. Dan tidak ada nama lain selain Yesus. Church, nggak ada nama lain selain Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Dikatakan satu korban saja telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Rasul Petrus berkhotbah, ya, bahwa tidak ada keselamatan di dalam orang lain, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia untuk menyelamatkan kita. Dan hari kita belajar, ketika kita menyerukan Christ is enough, kita juga mendeklarasikan kalau Yesus itu cukup untuk menyelamatkan kita. Ini berbicara mengenai grace yang luar biasa dari Tuhan. Kita gak layak sebenarnya. Siapakah kita sehingga Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal, mati bagi kita, menyelamatkan kita. Tapi hari ini kita deklarasikan kalau Yesus itu cukup untuk menyelamatkan kita. Itu yang pertama, Christ is enough. Yesus cukup untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, ketika kita teriak Christ is enough, Jesus you are enough. Ya, apa yang maksud dari Christ is enough? Yang kedua adalah Yesus itu cukup untuk menguatkan kita. Sekali lagi, Yesus cukup untuk menguatkan kita, memberikan kita kekuatan. Menguatkan kita untuk apa? Untuk menghadapi segala cobaan, menghadapi segala tantangan, menghadapi setiap permasalahan kita. Yesus itu cukup untuk memberikan kita kekuatan, cukup untuk menguatkan kita. Rasul Paulus, ya, di dalam suratnya kepada Korintus, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan ini begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini keren banget, ini asik banget. Dikatakan di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam masalah kuasaku menjadi sempurna. Ketika engkau lagi down, ketika engkau lagi capek, engkau lagi banyak problem, dikatakan dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu apa lagi? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran.
di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita bilang, Yesus, you are enough, Christ is enough, kita lagi declare ke Tuhan, kita lagi declare ke diri kita sendiri kalau Yesus itu cukup untuk menguatkan kita. Akhir-akhir ini banyak dari kita punya problem, yes. Banyak dari kita punya struggle, yes. Dan bukan hanya youth kalian aja, bukan hanya kalian aja di Echo Youth Generation ini, tetapi di NDC Youth hal yang sama juga terjadi. Kemarin aku khotbah, aku ngomong kalau misalkan banyak dari NDC Youth keluarganya banyak problem. Gak dikit yang punya problem dengan masalah keluarga, gak dikit dari yang punya masalah finance, gak dikit orang tuanya bercerai, ya, gak dikit bangkrut dan lain sebagainya. Dan hari ini aku ingin sampaikan kepada kalian semua, kalau ketika kalian lagi capek, ketika kalian lagi down, hari ini ketika kita bilang Christ is enough, kita lagi declare kalau Yesus itu cukup untuk menguatkan kita. Bahkan terlebih dari itu dikatakan apa? Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan ini luar biasa banget. Dan akhirnya Rasul Paulus bilang apa? Dia senang. Rasul Paulus tuh senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan. Kenapa? Karena dia tahu dia punya Yesus. Yesus cukup katanya. Di dalam kelemahan, kuasa Yesus menjadi sempurna. Akhir-akhir ini kita mencari banyak hal untuk menguatkan kita. Kita lari ke banyak hal yang lain, ya. Kita lari ke rokok, kita lari ke mabuk-mabukan, kita lari ke obat-obatan terlarang, kita lari ke free sex, kita lari ke clubs. Kita mencari hal lain untuk menguatkan kita. Banyak anak muda jatuh, ya. Ada problem, jatuh. Ada trouble, jatuh. Tapi hari ini, jika kalian sedang mengalami trouble, mengalami problem, ya, dan kalian lari ke hal yang lain yang kalian kira bisa memperkuat kalian, menguatkan kalian, tapi pada akhirnya apa? Bukan yang menguatkan, malah membuat kalian menyesal, membuat kalian sedih. Hari ini, if you are the person menghadapi problem itu, hari ini aku mau sampaikan kepada kalian kalau Yesus itu cukup. Jesus is sufficient. Yesus itu cukup untuk kalian, untuk menguatkan kita. Dan hari ini kita juga belajar dari Rasul Paulus, kalau dia happy, dia senang karena kuasa Tuhan nyata ketika dia lagi down. Hari ini dekatkan diri kalian kepada Tuhan, ya. Lagi down, lagi problem, jangan menyerah. Tahan sedikit lagi. Kenapa? Karena Yesus, Christ is enough. Artinya Yesus itu cukup untuk menguatkan kita. Ada amin. Yang pertama tadi, Yesus cukup untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, Yesus cukup untuk menguatkan kita. Yang ketiga, guys, ketika kita bilang Christ is enough for me, artinya apa? Yesus itu cukup untuk memberkati kita. Yesus cukup untuk memberkati kita. Hal apa aja? Ya, rohani, itu udah jelas. Kalau jasmani, berkatnya itu berbeda-beda. Kita akan breakdown sebentar lagi, oke? Yang ketiga, Yesus cukup untuk memberkati kita. Di dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, Yesus itu cukup untuk memberkati kita. Apa? Memberkati dalam berkat rohani dan dalam juga berkat jasmani. Hari ini kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bilang Christ is enough, Yesus is enough, Yesus Tuhan yang lebih besar dari masalah kita, sumber segala berkat, sumber segala kekuatan, sumber segala kemuliaan, ya, dia cukup untuk memberkati kita. Akhir-akhir ini kita gak percaya sama Tuhan, ya gak? Akhir-akhir ini banyak dari kita gak percaya sama Tuhan. Katanya gak make sense, gak mungkin Tuhan berkati kita. Kenapa? Karena ya hidup aku begini. Dan aku ingin menekankan kepada kalian semua, Echo Generation, Echo Youth Generation, kalau mengikuti Yesus itu emang gak gampang. Percaya
itu gak gampang. Kenapa? Karena ketika kita bilang kita percaya sama Tuhan, ya, ketika kita bilang Yesus engkau cukup, ketika kita memberikan Tuhan Yesus kendali atas kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang ketika Tuhan menjadi pengemudi dalam kehidupan kita, kadang-kadang jalan itu gak mulus. Kadang-kadang bahkan kita juga bisa kita dibawa muter. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang Tuhan izinkan jalan yang kita alami itu jalan yang sulit. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan juga apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Meskipun semuanya untuk kebaikan kita, tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita sendiri sebenarnya. Tapi banyak dari kita pada akhirnya kecewa sama Tuhan. Banyak dari kita meninggalkan Tuhan. Banyak dari kita menggantikan Tuhan dengan uang, menggantikan Tuhan dengan ala-ala lain. Dan banyak yang terjadi apa? Banyak yang terjadi adalah mencari berkat dengan cara yang curang, meninggalkan Tuhan untuk pasangan yang beda agama. Hey, kalau misalkan kalian mau mencari Tuhan, kalau kalian mau berkat jasmani aja, mau kaya aja, mau dapat yang enak-enak aja, jangan jadi Kristen, cari dukun aja. Cari dukun aja. Mau kaya doang, mau yang enak-enak doang. Kalau mau enak-enak kaya doang, semua orang jadi Kristen, ya. Tapi hari ini emang gak gampang mengikut Tuhan. Emang gak gampang. Tetapi percayalah, kalau Yesus itu cukup untuk memberkati kita, ya. Emang kadang sulit untuk kita melihatnya sekarang. Tetapi seperti yang aku sampaikan kepada Indies Youth, aku juga ingin sampaikan kepada Eco Youth Generation. Kalau tahan sedikit lagi, kalau tahan endure sedikit lagi, mungkin hasil akhirnya akan berbeda. Hasil akhirnya akan berbeda. Kemenangan di tangan kita. Dan dari awal kita juga udah menang kok. Dari awal kita udah menang. Jangan biarkan iblis mengintimidasi pikiran kalian. Ya, jangan biarkan iblis mengintimidasi otak kalian. Kita kalah dan lain sebagainya. Hey, kita berangkatnya aja udah menang. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita punya berangkatnya aja tuh udah menang. Hari ini jangan cari Allah lain. Jangan mencari sumber berkat lain. Ketika kita bilang Christ is enough, Yesus itu cukup untuk memberkati kita, rohanian kita, dan jasmani kita. Oke? Dan yang keempat, yang terakhir guys, ketika kita bilang Yesus is enough, Christ is enough, yang keempat yang terakhir, artinya Yesus cukup untuk menyediakan bagi kita. Ya, Yesus cukup untuk menyediakan bagi kita. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 4 ayat 19, dikatakan seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menyediakan bagi kita apapun yang kita butuhkan, apapun yang Tuhan pikir kita butuhkan. Dan guys, ayatnya ini gak bilang kalau Tuhan akan membuat kita kaya atau Tuhan akan membuat kita jadi sultan. Enggak. Tuhan bilang apa? Memenuhi segala keperluanmu. Artinya apa? Janji Tuhan adalah bukan kita menjadi sultan, bukan menjadi pribadi yang kaya. Tapi janji Tuhan adalah kita tidak akan menjadi orang yang miskin. Kenapa? Karena kebutuhan kita akan dipenuhi. Dan ini juga menggemakan kata-kata Yesus tentang pemeliharaan Tuhan bagi ciptaannya. Burung pipit, ya, dan rumput tidak khawatir atau bekerja keras untuk makan atau pakaian. Oleh karena itu, Allah memperhatikan hal-hal yang seluruh hal dalam kehidupan kita, hal-hal yang menurut kita kecil, Allah memperhatikannya. Ya, dan hari kita belajar, ketika kita bilang Christ is enough, kita belajar yang pertama apa? Yesus cukup untuk menyelamatkan kita. Karyanya, grace-nya itu sufficient for us. Ya, dan kita tidak bisa mengerjakan keselamatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan yang sudah mengerjakannya bagi kita. Kita terima, kita mengerjakan keselamatan kita yang telah kita peroleh. Yesus cukup untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, Yesus cukup untuk menguatkan kita. Jangan cari sumber lain.
Karena Yesus cukup. Tuhan adalah sumber dari semua kekuatan kita. Ya, He is enough for us. Dan yang ketiga, Yesus cukup untuk apa? Memberkati kita. Berkat rohani, berkat jasmani. Dan yang keempat, yang terakhir, Yesus cukup untuk menyediakan bagi kita segala keperluan kita. Haleluya. Yesus adalah semua yang kita butuhkan. Tidak ada dan tidak ada seorang pun untuk ditambahkan, ya, yang cukup selain Yesus dalam hidup kita. Pribadinya, pekerjaannya sempurna bagi kita. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita. Dia adalah satu-satunya pribadi yang menyelamatkan, menyediakan, memberkati, memperlengkapi, memperkuatkan kita. Hari ini, milikilah iman dalam Kristus yang percaya kalau He is sufficient. He is enough for you and He is enough for me. Amin. Itulah sharing firman Tuhan saya hari ini. Christ is enough. Jadi bukan hanya kita angkat tangan, bukan hanya kita nangis, kita teriak, Christ, you are enough for me. Enggak, tapi sekarang kita udah bisa breakdown. Kita udah bisa elaborate. Kenapa kita bisa teriak Christ is enough? Kenapa kita bisa bilang Jesus is enough, Yesus cukup? Hari ini kita belajar 4 hal penting. Dan aku berdoa supaya firman Tuhan ini boleh kita pegang dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam nilai kehidupan kita. Ketika kita keluar sana, kita Christ enough, kita bisa bilang Christ enough, ya, karena 4 hal ini. Oke, yuk kita mau akhiri sharing firman Tuhan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ingin berterima kasih karena You are enough for me, Jesus. Untuk semua yang Kau kerjakan, karyamu, You are enough for me. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami masih salah. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami merasa Engkau tidak cukup. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami mencari hal yang lain selain Engkau. Hari ini kami ambil komitmen untuk mengatakan, we declare that You are enough for me, Jesus. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami keluar dari rumah kami tidak sama seperti kami sebelum kami menyaksikan Echo Generation hari ini. Kami keluar boleh membawa kebenaran yang penting, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri sharing firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati katakan bersama, amin. Oke, thank you Echo Youth Generation. God bless you all.